Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Bayangkan, sebuah kapal besar yang mengarungi lautan luas, membawa rahasia yang begitu gelap hingga membuat para ahli terdiam selama puluhan tahun. Dari kapal kargo Korea Utara yang menyembunyikan rudal di balik tumpukan gula coklat, hingga kapal Belanda yang seluruh awaknya ditemukan tewas dengan ekspresi ketakutan ekstrim di wajah mereka. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di balik lambung-lambung baja ini. Beberapa membawa senjata mematikan, beberapa mungkin menyimpan bahan nuklir, sementara yang lain meninggalkan misteri tanpa jejak di dasar laut. Apakah ini hanya kecelakaan atau ada kekuatan tersembunyi yang bermain di balik layar? Fakta-fakta mencengangkan dan teori-teori konspirasi terus bermunculan, tetapi jawabannya tetap terkubur dalam gelapnya samudra. Dalam video kita kali ini, kita akan bahas untuk kalian kisah 7 kapal kargo paling misterius sepanjang sejarah. Mulai dari kapal Nazi yang membawa air berat untuk senjata nuklir mereka, hingga kapal yang hilang tanpa jejak di segitiga Bermuda. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe, supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Kapal Cheongcheon-gang. Cheongcheon-gang merupakan kapal kargo Korea Utara yang telah menjadi subjek kontroversi internasional selama beberapa dekade. Kapal sepanjang 155 meter ini dibangun pada tahun 1977 di galangan kapal Nampo dan memiliki kapasitas muatan kotor 9.147 ton. Sejarah Cheongcheon-gang diwarnai oleh serangkaian insiden yang mencurigakan. Pada tahun 2014, kapal kargo ini menjadi sorotan media internasional setelah ditahan di terusan Panama karena membawa kargo misterius. Awak kapal bersikap tidak kooperatif, memicu kecurigaan otoritas Panama yang kemudian menemukan rudal dan senjata lainnya tersembunyi di bawah tumpukan 250.000 karung gula coklat. Pemeriksaan lanjutan mengungkap muatan militer lainnya, termasuk 2 baterai rudal anti pesawat, 9 rudal pertahanan udara dalam bentuk suku cadang, 2 pesawat tempur Mikoyan Gurevich MiG-21, dan 15 mesin untuk pesawat-pesawat tersebut. Semua senjata ini berasal dari era Soviet dan berusia pertengahan abad ke-20. Penemuan ini melanggar sanksi PBB yang melarang transfer senjata ke Korea Utara, sehingga memicu penyelidikan mendalam. Kapal tersebut diduga sedang dalam perjalanan dari Kuba menuju Korea Utara dengan membawa teknologi militer era Soviet yang dianggap usang tetapi masih berpotensi strategis. Penyelidikan selama 7 bulan mengungkap bahwa Cheongcheon-gang mengangkut persenjataan yang mencakup 2 pesawat tempur MiG-21, sistem senjata anti pesawat, rudal, serta kendaraan militer lainnya. Otoritas Kuba mengklaim bahwa muatan tersebut merupakan peralatan tua yang dimaksudkan untuk diperbaiki di Korea Utara. Namun, temuan ini menimbulkan pertanyaan mengapa negara seperti Kuba, yang juga terikat sanksi internasional, masih melakukan pertukaran senjata dengan rezim yang terisolasi seperti Korea Utara. Insiden ini berujung pada deportasi sebagian besar awak kapal, sementara 3 orang diadili atas tuduhan perdagangan senjata ilegal. Cheongcheon-gang bukanlah kapal biasa, melainkan bagian dari jaringan operasi gelap yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Pada tahun 2003, kapal ini pernah ditahan oleh Iran tanpa penjelasan rinci. 6 tahun kemudian, kapal ini diserang oleh perompak Somalia, namun kemudian berlabuh secara mencurigakan di pangkalan Angkatan Laut Rusia di Suriah. Pada tahun 2010, otoritas Ukraina menemukan muatan ilegal di dalamnya, termasuk senjata AK-47, alkohol, rokok, dan obat-obatan terlarang. Pola operasinya yang konsisten menunjukkan bahwa kapal ini bukan sekedar alat transportasi komersial, melainkan bagian dari jaringan penyelundupan yang terorganisir. Perusahaan pelayaran Cheongcheon-gang diduga kuat merupakan bagian dari Biro 39 Komite Pusat Korea Utara, sebuah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola kegiatan ilegal untuk mendanai rezim. Lembaga ini dikenal terlibat dalam pencucian uang, pemalsuan mata uang, serta perdagangan senjata dan narkoba. Penggunaan kapal-kapal kargo sebagai kedok operasi intelijen dan penyelundupan telah lama menjadi modus operasinya. Kapal seperti Cheongcheon-gang seringkali mengubah rute, mematikan transponder, dan berlabuh di pelabuhan terpencil untuk menghindari deteksi. Kasus Cheongcheon-gang telah menjadi simbol dari misteri dan intrik yang mengelilingi kapal-kapal kargo Korea Utara.
Insiden ini mengungkap tingkat kecanggihan operasi penyelundupan Korea Utara dan kemampuan mereka untuk menghindari sanksi internasional yang melibatkan negara-negara seperti Korea Utara, Kuba, dan sekutunya. Meskipun sanksi PBB telah diberlakukan, rezim-rezim tersebut terus menemukan celah untuk mempertahankan aliran senjata dan teknologi militer. Kapal-kapal seperti ini seringkali menggunakan dokumen palsu, bendera samaran, dan perusahaan cangkang untuk mengelabui otoritas internasional. Kapal MV Iran Diyanet. Pada tahun 2008, kapal pengangkut MV Iran Diyanet milik Iran Islamic Republic of Iran Shipping Line Group menjadi pusat perhatian dunia setelah dibajak oleh 40 perompak Somalia yang dilengkapi senjata berat, termasuk Kalashnikov dan peluncur roket RPG. Kapal tersebut sedang dalam perjalanan dari Tiongkok menuju Belanda dengan membawa kargo yang tercatat secara resmi sebagai biji besi dan bahan industri lainnya. Namun, laporan dari negosiator Somalia mengungkap bahwa muatan sebenarnya jauh lebih mencurigakan. Para perompak menemukan senjata konvensional hingga senjata kimia di dalam kapal yang memicu spekulasi bahwa tujuan sebenarnya kapal ini adalah Afrika Timur untuk mengirimkan kargo ilegal. Fakta ini didukung oleh dokumen kapal yang diduga dipalsukan, sebagaimana dinyatakan oleh pejabat Amerika Serikat yang menuduh Iran terlibat dalam upaya sistematis untuk menyembunyikan aktivitas pengiriman senjata dan bahan terkait program nuklir. Selama pembajakan, para perompak menggunakan MV Iran Diyanet sebagai kapal induk untuk menarik kapal-kapal kecil mereka melalui perairan berbahaya di sekitar Somalia, menghindari kelompok perompak saingan. Kapal tersebut akhirnya berlabuh di pantai Somalia dan dikawal oleh sekitar 100 orang bersenjata. Separuh berada di atas kapal dan separuh lagi di darat. Yang menarik, beberapa perompak dilaporkan mengalami gejala aneh seperti rambut rontok dan luka bakar kulit yang mengindikasikan kemungkinan paparan radiasi. Hal ini memunculkan dugaan bahwa kapal tersebut mungkin juga mengangkut bahan nuklir meskipun tidak ada bukti konklusif yang dapat diverifikasi secara independen. Negosiasi pembebasan kapal berlangsung alot dengan para perompak awalnya menuntut tebusan sebesar $2 juta Amerika Serikat. Pemilik kapal dikabarkan telah membayar sebagian, namun tuntutan kemudian dinaikkan menjadi $2,5 juta Amerika Serikat sebelum akhirnya disepakati. Seluruh awak kapal berjumlah 29 orang dibebaskan tanpa cedera dan kapal melanjutkan perjalanannya ke Rotterdam. Namun, insiden ini meninggalkan banyak pertanyaan mengenai muatan sebenarnya serta alasan mengapa kapal ini menjadi target utama perompak yang begitu terorganisir dan bersenjata lengkap. Termasuk kemungkinan adanya informasi intelijen yang bocor mengenai muatan sebenarnya kapal tersebut. Ketidakjelasan muatan MV Iran Diyanet serta gejala medis yang dialami para perompak semakin memperkuat dugaan bahwa kapal tersebut membawa material berbahaya yang sangat terkait dengan program senjata kimia atau nuklir Iran. Beberapa laporan intelijen barat menyatakan bahwa kapal-kapal Iran seringkali terlibat dalam operasi penyamaran untuk mengirimkan senjata ke kelompok militan di Timur Tengah dan Afrika. Kapal kargo rahasia Nazi SF Hydro. SF Hydro, sebuah kapal feri yang dibangun pada tahun 1914, merupakan bagian integral dari sistem transportasi Norwegia yang dirancang untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil melalui jaringan feri dan rel kereta api. Dengan panjang sekitar 79 meter, kapal ini mampu mengangkut hingga 500 penumpang serta 11 gerbong kereta api, menjadikannya tulang punggung transportasi di Danau Tin. Meskipun perannya tampak biasa sebagai penghubung logistik, SF Hydro menyimpan rahasia yang jauh lebih besar selama Perang Dunia II. Keterlibatannya dalam operasi rahasia Nazi mengubah kapal ini dari sekedar alat transportasi menjadi bagian dari salah satu misi terselubung paling penting dalam sejarah perang modern. Selama pendudukan Nazi di Norwegia pada awal 1940-an, Jerman berusaha menguasai produksi air berat, komponen kritis dalam pengembangan senjata nuklir. Air berat berbeda dari air biasa karena mengandung deuterium, isotop hidrogen yang mampu memoderasi reaksi fisi nuklir. Satu-satunya fasilitas produksi air berat skala industri saat itu adalah pabrik Norsk Hydro di Vemork, Norwegia yang menjadi incaran utama Nazi setelah mereka menginvasi Norwegia. Meskipun sekutu berulang kali mencoba menggagalkan produksinya melalui operasi sabotase,
termasuk operasi Gunnerside yang dilakukan Komando Norwegia. Pabrik tersebut tetap berfungsi dalam kapasitas yang terbatas. Pada tahun 1944, Nazi memutuskan untuk memindahkan stok air berat yang tersisa ke Jerman sebagai upaya terakhir dalam proyek senjata nuklir mereka. Rute yang dipilih melibatkan pengiriman melalui kereta api dan feri, dengan SF Hydro menjadi penghubung kritis dalam tahap akhir transportasi. Tong-tong berisi air berat disamarkan di antara kargo biasa untuk menghindari kecurigaan. Namun, intelijen sekutu dan gerakan perlawanan Norwegia yang telah memantau pergerakan ini menyadari bahwa mencegah air berat mencapai Jerman adalah prioritas mutlak. Misi untuk menghancurkan kargo rahasia itu dipercayakan kepada Knut Haukelit, seorang pejuang perlawanan Norwegia yang berpengalaman. Dibantu oleh British Special Operation Executive, Haukelit dan timnya merencanakan sabotase yang tepat dan mematikan. Mereka menyusup ke dalam SF Hydro pada malam tanggal 19 Februari 1944 dan menanam bahan peledak di bagian lambung kapal. Diatur untuk meledak saat feri berada di titik terdalam Danau Tin. Perhitungan waktu yang cermat memastikan kapal akan tenggelam dengan cepat, mengubur kargo berharga itu di dasar laut yang mencapai kedalaman lebih dari 400 meter. Pada pagi hari tanggal 20 Februari 1944, bahan peledak meledak tepat seperti rencana yang menyebabkan SF Hydro karam dalam waktu singkat. Namun keberhasilan ini dibayar dengan harga yang mahal. Lebih dari 40 orang kehilangan nyawa dalam tragedi tersebut, termasuk warga sipil Norwegia dan personel militer Jerman. Meskipun menelan korban jiwa yang besar, misi tersebut dianggap sukses karena berhasil menghentikan pengiriman air berat ke Jerman. Tenggelamnya SF Hydro menjadi pukulan telak bagi program nuklir Nazi yang sudah tertinggal jauh dari upaya serupa yang dilakukan Amerika Serikat melalui proyek Manhattan. Dampak historis dari insiden ini melampaui konteks Perang Dunia II. Bangkai SF Hydro tetap berada di dasar Danau Tin selama beberapa dekade, menyimpan sisa-sisa kargo misterius yang belum sepenuhnya terungkap. Ekspedisi penyelaman pada tahun-tahun berikutnya mengungkap bahwa sebagian tong air berat masih utuh, meskipun sebagian besar telah rusak atau bocor. Temuan ini memicu perdebatan ilmiah mengenai sejauh mana air berat tersebut mempengaruhi lingkungan perairan danau, serta apakah masih ada material radioaktif yang tersisa. Sejarah SF Hydro dan kargo rahasianya terus menjadi teka-teki yang memicu spekulasi di kalangan sejarawan dan ilmuwan. Beberapa berargumen bahwa kapal ini hanyalah salah satu dari banyak kapal misterius yang digunakan untuk mengangkut material senjata rahasia selama perang. Sementara yang lain melihatnya sebagai bukti nyata betapa dekatnya Nazi dengan kemampuan nuklir. Kapal MV Derbyshire. MV Derbyshire merupakan kapal pengangkut biji besi terbesar di dunia pada era 1970-an. Dengan panjang mencapai 290 meter dan kapasitas muatan mati sebesar 160.000 ton. Dibangun oleh galangan kapal Swan Hunter di Inggris pada tahun 1976, kapal ini merupakan bagian dari seri kapal kelas besar yang dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi pengangkutan muatan massal. Desainnya merepresentasikan puncak kemajuan teknologi perkapalan masa itu, menggabungkan inovasi struktural dan efisiensi operasional yang menjadi standar baru bagi kapal pengangkut massal. Namun, nasib tragis menimpanya pada September 1980 ketika tenggelam di Samudra Pasifik selama badai tropis Orchid. Pada pelayaran terakhirnya, Derbyshire berangkat dari pelabuhan St. Iles di Kanada menuju Kawasaki, Jepang. Pada 11 Juli 1980 dengan membawa 157.446 ton biji besi. Perjalanan ini seharusnya menjadi rutinitas bagi kapal sejenis, namun nasib berkata lain. Pada September 1980, kapal ini menghadapi topan Orchid di perairan dekat Okinawa. Sebuah badai tropis dengan kecepatan angin melebihi 130 km per jam. Tanpa mengirimkan sinyal darurat sama sekali, kapal Derbyshire menghilang dari radar bersama seluruh 44 orang di dalamnya, termasuk 42 awak kapal dan 2 istri anggota kru yang turut dalam pelayaran. Hilangnya kapal ini tanpa jejak menjadikan salah satu misteri maritim paling membingungkan dalam sejarah Inggris. Pencarian intensif dimulai pada 15 September 1980, namun hanya berhasil menemukan sebuah sekoci terapung 6 minggu kemudian. Tidak ada bangkai kapal,
tidak ada tubuh korban, dan tidak ada catatan komunikasi terakhir yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Selama bertahun-tahun, hilangnya Derbyshire menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli kelautan. Beberapa teori awal menyebutkan kemungkinan kegagalan struktural akibat beban muatan berlebihan. Sementara lainnya menduga kesalahan navigasi saat menghadapi badai. Namun, tanpa bukti fisik, semua spekulasi ini tidak dapat dibuktikan. Baru pada tahun 1994, bangkai kapal akhirnya ditemukan di kedalaman lebih dari 4.000 meter di dasar laut dekat Okinawa. Penemuan ini membuka jalan bagi penyelidikan forensik yang lebih mendalam. Analisis terhadap reruntuhan mengungkap bahwa air laut telah merembes masuk melalui ventilasi kecil di bagian depan kapal selama beberapa hari sebelum tenggelam. Desain ventilasi dan penutup palka yang dianggap memadai pada masa pembangunannya ternyata tidak mampu menahan tekanan gelombang besar yang dihasilkan oleh topan Orchid. Air yang masuk secara bertahap menyebabkan kegagalan struktural pada palka pertama, memicu banjir besar yang menarik kapal ke dasar laut dalam hitungan menit. Yang lebih mengejutkan lagi, penyelidikan mengungkap bahwa tragedi Derbyshire bukanlah kasus terisolasi. Antara tahun 1980 hingga 1994, lebih dari 100 kapal pengangkut massal serupa dilaporkan hilang dalam kondisi misterius. Banyak dari kapal-kapal ini tenggelam tanpa mengirimkan sinyal bahaya, meninggalkan sedikit atau sama sekali tidak ada jejak. Pola ini menunjukkan kelemahan sistemik dalam desain kapal-kapal besar era tersebut, terutama pada bagian penutup palka dan sistem ventilasi yang rentan terhadap tekanan hidrodinamik gelombang ekstrim. Kasus Derbyshire akhirnya mendorong terjadinya reformasi besar dalam standar keselamatan maritim global. Temuan investigasi memaksa industri perkapalan untuk mengadopsi desain palka yang lebih kuat, serta memasang perangkat perekam data pelayaran pada semua kapal baru maupun yang sudah beroperasi. Kapal El Faro. SS El Faro merupakan kapal kargo berbendera Amerika Serikat yang dibangun pada tahun 1975 dengan panjang sekitar 240 meter. Kapal ini awalnya dirancang sebagai kapal roll-on roll-off untuk mengangkut kendaraan, namun kemudian dimodifikasi untuk mengangkut kontainer dan kargo umum. Selama beberapa dekade, kapal ini melayani rute antara pantai timur Amerika Serikat dan wilayah Karibia, termasuk Puerto Rico. Pada tanggal 9 September 2015, kapal kargo SS El Faro berangkat dari Jacksonville, Florida menuju San Juan, Puerto Rico, membawa 33 awak serta muatan berupa kendaraan dan barang-barang senilai lebih dari $300 juta. Kapal seberat 790 ton ini dikomandani oleh Kapten Michael Davidson, seorang nahkoda berpengalaman dengan rekam jejak puluhan tahun di laut. Meskipun Kapten Michael Davidson telah menerima informasi bahwa badai Joaquin telah terdeteksi dan intensitasnya terus meningkat, Davidson memutuskan untuk melanjutkan pelayaran, mengandalkan keandalan kapal dan keyakinan pada kemampuan navigasi kapal. Di tengah perjalanan, cuaca buruk mulai mengancam perjalanan SS El Faro ketika badai Joaquin, yang awalnya diklasifikasikan sebagai badai tropis, berkembang dengan cepat menjadi badai kategori 3 dengan kecepatan angin mencapai lebih dari 185 km per jam. Meskipun telah menerima peringatan cuaca dari National Hurricane Center, Kapten Michael Davidson memutuskan untuk melanjutkan pelayaran dengan meyakini bahwa kapal dapat melewati badai. Keputusan ini diduga dipengaruhi oleh tekanan untuk mempengaruhi jadwal pengiriman dan kepercayaan berlebihan pada kemampuan kapal yang sudah berusia 40 tahun. Saat memasuki wilayah pada 1 Oktober 2015, SS El Faro mengalami pemadaman mesin utama akibat kegagalan sistem propulsi. Tanpa tenaga penggerak, kapal tidak dapat bermanuver dan terombang-ambing di tengah gelombang setinggi 15 meter dan angin berkecepatan lebih dari 200 km per jam yang menghantam tanpa henti. Kondisi ini menyebabkan air masuk melampaui lubang ventilasi dan pintu kedap air yang tidak tertutup sempurna, memicu banjir di ruang mesin. Upaya darurat untuk mengaktifkan generator cadangan dan memompa keluar air yang masuk ternyata tidak berhasil. Dalam waktu singkat, kapal kehilangan daya apung dan tenggelam di kedalaman sekitar 4.500 meter di perairan Bahama. Operasi pencarian besar-besaran yang diluncurkan oleh penjaga pantai Amerika Serikat mencakup area seluas ribuan kilometer persegi di Samudra Atlantik, melibatkan pesawat, kapal, dan teknologi sonar canggih.
Puing-puing kapal termasuk sekoci yang rusak berat dan pelampung keselamatan ditemukan pada 5 Oktober tetapi tidak ada tanda-tanda korban selamat. Pencarian dihentikan 2 hari kemudian, menegaskan bahwa seluruh awak kapal dinyatakan hilang. Tenggelamnya SS Elvaro menjadi salah satu bencana maritim terburuk dalam sejarah Amerika Serikat belakangan ini, memicu pertanyaan besar tentang keselamatan pelayaran di era modern. Penyelidikan mendalam oleh National Transportation Safety Board dan US Coast Guard mengungkap serangkaian kegagalan teknis dan prosedural. Kapal yang seharusnya dilengkapi dengan sistem pemantauan cuaca real-time justru mengandalkan data yang sudah kadaluarsa. Selain itu, desain lambung kapal yang sudah berusia 3 dekade dinilai kurang mampu menahan tekanan ekstrem dari badai besar. Beberapa ahli maritim menyatakan bahwa desain kapal kontainer yang terlalu mengutamakan efisiensi muatan justru mengorbankan stabilitas dan keamanan. Faktor manusia juga menjadi pemicu tenggelamnya kapal ini, termasuk keputusan Davidson yang dinilai terlalu percaya diri meski telah menerima peringatan awal tentang intensitas badai. Kombinasi mematikan antara teknologi usang, human error, dan fenomena alam yang tidak terduga ini mengubah pelayaran rutin menjadi tragedi. Pasca tragedi ini, Amerika Serikat memperketat aturan inspeksi kapal dan mewajibkan pemasangan alat pelacak serta sistem komunikasi yang lebih canggih. Namun, di banyak belahan dunia, kapal kontainer tua tetap menjadi ancaman lain karena minimnya pengawasan. Kapal Aurang Medan, kapal hantu yang mengguncang Selat Malaka. Pada tahun 1947, sebuah kapal kargo Belanda bernama SS Aurang Medan dikabarkan mengirimkan sinyal darurat SOS melalui saluran komunikasi maritim. Pesan yang terdengar dari operator radio kapal tersebut sangat mengerikan, menyatakan bahwa seluruh awak kapal termasuk sang kapten telah tewas. Pesan itu terputus secara tiba-tiba meninggalkan misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pesan terakhir tersebut disampaikan dengan suara yang penuh ketakutan, seolah-olah mereka sedang menghadapi sesuatu yang tidak wajar. Kapal Amerika Serikat Silver Star dikabarkan sebagai pihak pertama yang menemukan SS Aurang Medan dalam keadaan mengambang di perairan Selat Malaka. Ketika tim penyelamat naik ke dek kapal, mereka menemukan seluruh awak tewas dalam posisi yang tidak biasa. Mayat-mayat tersebut memiliki ekspresi wajah yang membeku dalam ketakutan ekstrim. Mata membelalak dan tangan seolah-olah mencengkram sesuatu yang tidak terlihat. Yang lebih aneh lagi, tidak ada tanda-tanda luka fisik atau cedera yang bisa menjawab penyebab kematian mereka. Beberapa teori ilmiah mencoba menjelaskan kejadian ini. Salah satunya adalah kebocoran gas beracun seperti karbon monoksida atau senyawa kimia lainnya yang dapat menyebabkan keracunan massal. Gas tersebut bisa saja berasal dari muatan kapal yang tidak stabil atau reaksi kimia di ruang mesin. Namun, teori ini tidak sepenuhnya memuaskan karena tidak menjelaskan ekspresi ketakutan yang ekstrim pada wajah korban. Selain itu, tidak ada bukti yang kuat untuk menunjukkan adanya kebocoran gas sebelum kapal tersebut ditemukan. Teori lain yang berkembang adalah kemungkinan paparan senjata kimia rahasia dari Perang Dunia II. Pada masa itu, banyak kapal yang mengangkut bahan kimia berbahaya atau sisa-sisa persenjataan perang. Jika muatan tersebut tidak disimpan dengan benar, bisa saja terjadi reaksi kimia yang mematikan. Namun, tidak ada catatan resmi yang menyatakan bahwa SS Aurang Medan membawa muatan berbahaya semacam itu. Fenomena metafisika juga sering dikaitkan dengan kasus ini. Beberapa pihak meyakini bahwa kapal tersebut menjadi korban dari kekuatan gaib atau makhluk halus yang mendiami perairan Selat Malaka. Legenda lokal menyebutkan bahwa kawasan tersebut memang dikenal sebagai tempat misterius dengan banyaknya laporan penampakan kapal hantu. Namun, penjelasan ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah dan lebih bersifat spekulatif. Tidak lama setelah penemuan mayat awak kapal, SS Aurang Medan tiba-tiba meledak dan tenggelam ke dasar laut. Ledakan tersebut terjadi begitu cepat sehingga tidak sempat dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Beberapa saksi melaporkan melihat asap berwarna kehijauan keluar dari lambung kapal sebelum ledakan terjadi, menambah spekulasi tentang adanya reaksi kimia aneh. Namun, karena tidak ada bangkai kapal yang berhasil diangkat, kebenaran di balik insiden ini tetap menjadi teka-teki. Kasus SS Aurang Medan menjadi salah satu misteri maritim terbesar abad ke-20 yang masih diperdebatkan hingga sekarang. Kapal Marine Sulphur Queen.
Tragedi di segitiga Bermuda yang membingungkan para ahli. SS Marine Sulphur Queen adalah kapal tanker T2 yang awalnya dirancang untuk mengangkut minyak selama Perang Dunia II. Pada tahun 1960, kapal ini mengalami modifikasi besar-besaran untuk mengangkut belerang cair, sebuah bahan kimia berbahaya yang memerlukan penanganan khusus. Modifikasi ini melibatkan pemasangan tangki besar berinsulasi untuk menjaga belerang dalam keadaan cair dengan suhu mencapai sekitar 150 derajat Celcius. Namun, modifikasi struktural ini justru menimbulkan kekhawatiran mengenai integritas lambung kapal, terutama karena desain kapal T2 memiliki riwayat keretakan dan kelemahan struktural. Pada 2 Februari 1963, SS Marine Sulphur Queen berangkat dari Beaumont, Texas menuju Norfolk, Virginia dengan membawa 15.260 ton belerang cair dan 39 awak, termasuk Kapten Donald F. Burner, seorang nahkoda berpengalaman. Kapal Marine Sulphur Queen terakhir terlihat dalam kondisi normal pada 4 Februari 1963, sekitar 20 mil laut barat daya Key West, Florida. Bahkan, sebuah laporan radio dari awak kapal tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya. Namun anehnya, setelah itu semua komunikasi terputus dan kapal beserta seluruh penumpangnya menghilang secara misterius tanpa jejak. Atas kejadian tersebut, pihak otoritas segera meluncurkan operasi pencarian besar-besaran yang melibatkan Angkatan Laut Amerika Serikat, penjaga pantai, serta pesawat dan kapal komersial di sekitarnya. Pencarian difokuskan di sekitar perairan Florida dan Bahama, wilayah yang termasuk wilayah segitiga Bermuda. Setelah berhari-hari, tim penyelamat hanya menemukan beberapa pelampung yang rusak berat, sekoci kosong, jaket pelampung, dan serpihan kayu yang diduga berasal dari kapal. Tidak ada tanda-tanda awak kapal atau muatan belerang yang ditemukan. Misteri hilangnya SS Marine Sulphur Queen menjadi salah satu kasus paling terkenal yang terkait dengan segitiga Bermuda, sebuah wilayah laut yang sering dikaitkan dengan hilangnya kapal dan pesawat secara misterius. Bahkan sampai saat ini, tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan, memicu berbagai spekulasi mulai dari penjelajahan ilmiah hingga teori metafisik. Salah satu teori utama yang mencoba menjelaskan adalah adanya kegagalan struktural akibat tekanan muatan dan kondisi laut yang berat. Kapal T2 diketahui rentan terhadap retak akibat kelelahan logam, terutama setelah bertahun-tahun digunakan. Muatan belerang cair yang bersifat korosif dan panas mungkin mempercepat kerusakan struktur. Selain itu, belerang cair dapat menghasilkan gas hidrogen sulfida yang mudah meledak jika terpapar udara, meningkatkan kemungkinan terjadinya ledakan dahsyat yang menghancurkan kapal dalam sekejap. Teori lain menyebutkan ketidakstabilan muatan sebagai penyebab tenggelamnya kapal. Belerang cair dapat bergeser selama pelayaran, terutama jika terjadi badai, menyebabkan kapal kehilangan keseimbangan dan terbalik dengan cepat. Beberapa laporan cuaca pada waktu itu mengindikasikan adanya gelombang tinggi dan angin kencang di wilayah tersebut, yang dapat memperburuk situasi. Namun, tidak ada bukti kuat yang mendukung teori ini karena bangkai kapal tidak pernah ditemukan. Insiden ini berdampak signifikan terhadap regulasi maritim internasional. Pemerintah Amerika Serikat memperketat standar keselamatan untuk kapal pengangkut bahan kimia berbahaya, termasuk persyaratan inspeksi struktural yang lebih ketat dan protokol penanganan muatan yang lebih aman. Investigasi oleh Badan Maritim Amerika Serikat mengungkap bahwa banyak kapal sejenis yang beroperasi dengan risiko tinggi mendorong perubahan besar dalam industri pelayaran.